فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi kalau di dalam definisinya bisa didefinisikan. Cuman definisi ini kita baca setelah mendengar syarat-syarat yang disebut oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyebut di Nuskhatun Nadhar ada 5 syarat hadits mutawatir. Yang pertama, mutawatir itu diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Itu syarat pertama. Ayarwiyahu adadun katsir. Diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Iya. Kemudian yang kedua, mutawatir itu kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala ahalat bil adatu tawatu'uhum wa tawafuqahum alal kadhib. Secara kebiasaan mustahil mereka berkumpul bersepakat untuk dusta. Itu syarat yang kedua. Terus syarat yang ketiga rawu dzalika an mithlihim minal ibtida' ilal intiha. Ya. Periwayatan jumlah banyak ini dari semisal mereka juga, jumlah banyak juga. Jadi jumlah banyak dari jumlah yang banyak. Dari awal sampai akhirnya. Dari awal sampai akhirnya. Iya. Ingat ya bahwa jumlah banyak ini bukan artinya harus sama angkanya. Tapi maksudnya sama jumlah banyak. Misalnya di tingkatan pertama yang meriwayatkan 10. Itu jumlah banyak ya. Di tingkatan yang kedua meriwayatkan 12 misalnya. Jumlah banyak juga. Di tingkatan ketiga meriwayatkan 10 lagi. Itu jumlah banyak juga. Nah sama, nah mesti sama angkanya. Tapi sama dalam apa? Jumlah banyak dari awal sampai akhirnya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, kata beliau wa kana mustanadu intihaihim al-his. Iya. Jadi sandaran mereka meriwayatkan ini itu adalah al-his. Sesuatu yang ditangkap oleh panca indera. Misalnya dia berkata saya mendengar, saya melihat, mengabarkan kepada kami. Ya, tampak bahwa ini penyandaran kepada hal yang bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, beliau syaratkan ayyashaba khabarahum ifadatul ilm lisami'ihi. Bahwa hadits mereka ini itu harus ada memberi ifadah al-ilm. Al-ilm al-yakini. Jadi maksudnya ini jumlah banyak ini memberi kepastian bahwa ini tidak mungkin mereka berkumpul banyak seperti itu berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jumlah yang banyak ini memberi keyakinan bahwa ini memang bersambung. Itulah yang disebut dengan hadits apa? Hadits mutawatir. Iya. Karena banyaknya riwayatnya. Banyaknya riwayat. Sekarang misalnya antum ya. Kita dengar dari seorang guru. Iya. Atau misalnya di majelis ini. Antum dengar dari saya sebuah kata. Misalnya saya bilang saya belum makan malam. Antum paham ini ucapan saya belum makan malam. Hah? Antum semua sudah mendengar. Jumlah yang banyak. Terus dari datang setelah antum generasi juga antum bercerita ke mereka. Saya belum makan misalnya. Kira-kira jumlah yang banyak itu ada yang meragukan atau tidak? Hah? Menukil dari antum semua. Jelas ya? Ya dari ratusan orang ke ratusan orang. Gak mungkin. Ada yang berkata saya sudah makan. Padahal saya belum apa? Belum makan misalnya.
Jelas ya? Sama begitu di dalam hadits juga. Jadi Nabi berucap sesuatu didengarkan oleh banyak sahabat. Jadi kira-kira seluruh sahabat ini keliru? Tidak mungkin kan? Ternyata bukan dari banyak sahabat saja. Di tingkatan berikutnya tabi'ut tabi'in yang mendengar dari sahabat lebih banyak lagi. Jelas ya? Dari tabi'ut tabi'in di bawahnya lagi mendengarkan dari sahabat banyak lagi. Akhirnya disebut mutawatir namanya. Ini jenis tingkatan yang tertinggi dari hadits yang diterima. Dan itu akan datang ya penjelasannya. Baik. Sekarang kita sudah tahu bahwa mutawatir itu oleh Ibnu Hajar disyaratkan berapa syarat? Ada 5 syarat di sini. Iya. Pertama jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua jumlah yang banyak ini itu mustahil secara kebiasaan. Iya. Mereka bersepakat untuk dusta. Kalau ada yang bertanya jumlah yang banyak ini berapa batasannya? Enggak mesti ada batasan itu. Misalnya harus 10 paling sedikit. Enggak. Ada hadits mutawatir kadang 8 orang. Tapi dari riwayat imam terpercaya semua. Orang sudah yakin itu. Enggak mungkin ini. Riwayat 5 aja sudah diterima. Sudah meyakinkan apalagi cuma dia 8 orang. Seperti Imam Malik misalnya. Bertemu dengan para imam yang setingkat dengannya. Abdurrahman bin Mahdi. Syu'bah bin al-Hajjaj dan seterusnya. Iya. Maka itu sangat meyakinkan beritanya. Jelas ya? Baik, jadi jumlah itu tidak mesti disebut berapa bilangannya. 10 kah, 9 kah, tidak mesti. Tapi dia jumlah banyak. Nah, yang kedua, mustahil secara kebiasaan mereka berkumpul untuk apa? Berdusta atau keliru di dalam riwayat. Ya, kalau 1 orang keliru itu biasa, 2 orang, 3 orang nggak mungkin keliru. Tapi ini 10 orang. Keliru semuanya. Nah, itu mustahil kan begitu. Terus yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Jumlah yang banyak ini. Itu dari awal sampai akhirnya. Bukan di awal saja. Bukan di tengah saja. Bukan di akhir saja. Tapi dari awal sampai akhir. Kemudian bentuk periwayatannya sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Dia melihatkah, dia mendengar. Atau terlihat dia menerima langsung dari gurunya, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, nah itu berita memberi ifadatul ilm, membuat orang yakin. Nah, itu yang disebut dengan mutawatir. Karena itu kalau diistilahkan secara ringkas apa itu mutawatir, Ibnu Salah berkata mutawatir itu adalah al-khabar alladhi yanquluhu man yuhsalul ilm bisidqihi daruratan an mithlihi min awwalihi ila akhirih. Itu definisi Ibnu Salah. Iya. Kata Ibnu Salah, dia adalah khabar yang dinukil oleh orang yang menukilnya itu pasti terpercaya secara aksioma, diterima pasti beritanya. Iya. Dari semisal mereka dari awal sampai akhir sana. Itu bahasanya Ibnu Salah ya. Ini mendekati dari apa yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Baik, dalam prakteknya hadits mutawatir itu ada 4 bentuk dalam prakteknya yang ada. Yang pertama ada mutawatir secara lafzi. Dinukil dari Nabi lafadznya sama. Misalnya hadits man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu diriwayatkan lebih oleh 100 sahabat. Diriwayatkan oleh lebih 100 sahabat yang meriwayatkannya dengan lafaz man kadzaba alayya apa? Muta'ammidan. Itu semuanya dengan lafaz yang sama. Jelas ya? Dari 100. Nah, ini disebut mutawatir apa? Lafzi. 100 sahabat di bawahnya enggak tahu berapa ratus. Karena sahabat biasanya dia banyak murid-muridnya kan begitu. Di bawahnya lagi enggak tahu. Ini banyak sekali riwayatnya. Dari setiap tabaqat sampai akhir. Ini mutawatir lafzi. Mutawatir yang kedua itu namanya mutawatir ma'nawi. Mutawatir secara ma'nawi, bukan secara lafzi. Iya. Seperti misalnya Nabi bercerita tentang telaganya di hari kiamat.
Wah itu riwayat dari puluhan sahabat. Tapi maknanya beda-beda. Maknanya, lafadznya beda-beda. Tapi maknanya sama. Menunjukkan bahwa Nabi punya apa? Telaga. Atau misalnya mutawatir bahwa Nabi mengusap di atas kedua sepatunya. Itu diriwayatkan oleh 70 orang lebih sahabat. Iya, dari ucapan, perbuatan, takrir Nabi SAW mengusap di atas kedua sepatu. Tapi konteksnya kan berbeda-beda. Jelas ya? Itu mutawatir secara apa? Maknawi namanya. Kalau diperbandingkan antara mutawatir lafzi dan maknawi, lebih banyak mutawatir maknawi daripada mutawatir apa? Lafzi. Baik. Mutawatir jenis yang ketiga, mutawatir dari sudut tabakat. Mutawatir dari sudut tabakat. Seperti misalnya mutawatir dalam riwayat Al-Quran. Iya. Dari riwayat Al-Quran. Iya. Sekarang mutawatir dari riwayat Al-Quran itu mutawatir tabakat. Orang tahu semuanya Al-Quran sampai kepada kita. Dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai kepada kita di hari ini. Maka itu mutawatir secara tabakat semua ya. Jelas ya tentang mutawatirnya Al-Quran. Kemudian yang keempat ada namanya mutawatir al-amal. Mutawatir secara amalan. Iya. Mutawatir secara amalan. Contohnya misalnya sholat 5 waktu. Ini berasal dari mana ini sholat 5 waktu? Antum yakin gak ada sholat 5 waktu itu? Hah? Itu pasti, itu amalan kaum umat Islam. Dari masa Nabi, setelahnya sampai di hari kita ini. Itu tidak ada yang meragukannya. Itu mutawatir apa? Secara amali, secara amalan. Baik, jadi itu 4 jenis dari mutawatir. Iya. Jadi yang pertama tadi al-mutawatirul lafzi, yang kedua al-mutawatirul ma'nawi, dan yang ketiga tawatur tabaqah, dan yang keempat tawatur apa? Al-amal. Tawatur al-amal. Tadi mutawatir lafzi contohnya apa? Hadits man kadzaba alayya mutaammidan. Baik. Mutawatir lafzi ma'nawi contohnya apa? Hadits tentang telaga, mengusap di atas dua sepatu, hadits melihat Allah di hari kiamat, hadits tentang doa mengangkat tangan. Ya, itu semuanya mutawatir manawi, banyak contohnya ya. Baik. Yang mutawatir tabaqah contohnya apa tadi? Mutawatirnya Al-Quran. Sebab itu diambil dari masa ke masa. Ya. Yang berikutnya mutawatir secara apa? Manawi. Contohnya mutawatir secara amali. Contohnya apa? Salat 5 waktu. Baik. Berikutnya, selesai definisi hadits mutawatir. Yang kelima syarat-syarat hadits mutawatir juga kita sudah terangkan. Dan yang keenam bentuk-bentuk hadits mutawatir. Baik. Yang ketujuh hukum hadits mutawatir. Apa hukumnya? Ibnu Hajar katakan di sini al-mufidu lil ilmi al-yakini. Itu hukumnya dari mutawatir. Dia memberi ifadah apa? Ilmu al-yakini. Ilmu yang meyakinkan. Iya. Ya, subhanallah dari syariat ini ada hal-hal dari tuntunan-tuntunan agama yang memang penukilannya itu luar biasa. Apalagi di simbol-simbol Islam yang terbesar. Iya. Seperti Al-Quranul Karim tadi. Seperti pembahasan akidah as-salaf. Itu pembahasan akidah as-salaf masuk di qabil mutawatir itu. Qabil mutawatir. Jelas ya? Itu memberi makna-makna yang meyakinkan. Mana-mana yang apa? Sangat meyakinkan. Iya. Dan ada sebagian dari riwayat tidak sampai ke derajat itu. Tetapi subhanallah dari sudut amalan semuanya diamalkan. Kapan dia syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mutawatir maupun ahad semuanya apa? Semuanya diamalkan. Ya, begitu.
maknanya di tengah para ulama. Ini pembagian mutawatir dan ahad, kalaupun ada faidahnya, itu faidah ya. Di antaranya saya sebutkan tadi menambah dari keyakinan. Yang kedua, itu ketiga tarjih. Misalnya ada perbedaan pendapat di dalam pembahasan fikih, yang mana lebih kuat. Nah, kalau dia haditsnya salah satu dari dua pendapat ini memakai hadits mutawatir, maka itu dari indikasi untuk lebih menguatkan pendapat itu di atas pendapat yang lainnya. Itu namanya qara'in at-tarjih. Itu di antara faidahnya. Jelas ya? Dan perlu diketahui bahwa ini pembahasan berjalan ya, khususnya di tengah orang-orang belakangan. Dan sebagian ulama berkata bahwa ini masuk dari pembahasan di ilmu kalam sebenarnya, dimasukkan ke dalam ilmu hadits. Tapi ketika dibahas di dalam ilmu mustalah, maka sudut pembahasannya seperti yang saya sebutkan tadi. Adapun ahlul kalam itu mereka di dunia lain. Karena mereka membahas ini untuk menolak hadits sebenarnya. Dia membagi ini hadits mutawatir, ahad. Hadits mutawatir itu yang dipakai berhujjah di akidah, hadits ahad tidak dipakai. Nah, mereka maunya begitu. Itu dunianya dunia lain itu. Ya. Kalau ahli sunnah mereka bahas di sini, ini dari sudut jalur sampainya kepada kita. Bukan dari sudut amalan. Adapun dari sudut amalan, hadits mutawatir dan hadits ahad semuanya dipakai oleh ahli sunnah. Jelas ya, sampai Imam Syafi'i beliau beri pembahasan khusus di dalam Ar-Risalah di berbagai tempat tentang hujjiyah khabar ahad. Dan Imam Al-Bukhari menyebut satu bab khusus di dalam sahihnya tentang berhujjah dengan hadits ahad. Satu kitab khusus oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Sahih. Dan disebut oleh banyak ulama pembahasan ini. Baik. Setelah itu beliau terangkan tentang hadits ahad. Ada 3 ya, ada hadits masyhur, aziz dan apa? Gharib.